Bab 1951. Melihat Nie Wusuan seperti ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ayolah, siapa tuanmu? Nie Wusuan hanya ingin membuka mulutnya. Jenderal Nie meninjunya dan menjatuhkannya. Semua orang saling memandang satu persatu, dan Lin Tian tersenyum, yaitu cukup kejam. Saya pingsan 2 kali sehari. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Jenderal Nie bertanya, dan Lin Tian menatap Jenderal Nie dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin mendengar putra Anda berbicara tentang tuannya. Apa yang membuat kamu begitu bersemangat? Wah, sudah kubilang, jika kamu tidak melepaskan ikatan orang-orang ini lagi, aku tidak bisa mengampunimu di rumah abadi Xuanming. Jenderal Nie mengancam. Tapi Lin Tian tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu rumah abadi Xuanming? Mereka tidak menyangka Lin Tian begitu sombong sehingga mereka tidak memperhatikan rumah abadi Xuanming, dan Jenderal Nie berkata, jikamu. Pada saat ini, bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan salah satunya masih berdiri di belakang Nie Wusuan. Melihat ini, Jenderal Nie sangat marah. Wah, jika kamu berani memindahkannya, aku tidak bisa mengampunimu. Kamu mengatakan berkali-kali hari ini bahwa kamu tidak bisa mengampuniku, tapi bisakah kamu bertemu denganku? Lin Tian tersenyum pada Jenderal Nie. Jenderal Nie berkata dengan marah. Kamu akan tahu nanti. Begitu suara itu jatuh, kabut hitam muncul di atas Menshan, dan Jenderal Nie sangat senang dan menertawakan Lin Tian. Yua, kamu sudah selesai. Lin Tian merasa bahwa kabut hitam itu tidak sederhana, dan dia bahkan mungkin dekat dengan Xiandi. Pada saat ini, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam hantu Lin Tian satu persatu. Dan Lin Tian segera memasukkan Sayuan dan yang lainnya ke dalam lampu untuk memastikan mereka tidak dalam bahaya sebelum dia siap untuk pergi. Tapi pria dalam asap hitam berkata, mau pergi? Tidak mau. Pada saat ini, asap hitam langsung menjerat Lin Tian, dan kemudian Lin Tian menghilang secara keseluruhan. Jenderal Nie menatap mereka dan berkata, belum keluar? Marquis Wu Fei sangat ketakutan sehingga dia membawa orang keluar bersamanya. Tapi Menshan itu sunyi lagi. Tapi Jenderal Nie datang ke Nie Wusuan. Ketika dia melihat bahwa dia baik-baik saja, dia melihat asap hitam. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia seharusnya dikendalikan oleh buku hantu. Aku akan menemukan buku hantu itu nanti. Kata tuannya. Buku hantu? Ya, menurutku anak itu punya buku hantu. Aku akan berbicara dengannya sekarang. Asap hitam menghilang. Sekarang Lin Tian, berdiri di gunung yang sepi, menatap langit, dan berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kamu keluar setelah menonton begitu lama? Wah, ini ruangku. Jika Anda ingin keluar, katakan saja. Tapi Anda harus memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui. Apa yang ingin kamu ketahui? Ya, seperti buku hantumu. Bagaimana asalnya? Dan kamu? Dan siapa? Mengapa ada begitu banyak kemampuan? Kata pria dalam kegelapan itu, tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Kamu harus tahu ruang ini, hanya aku yang bisa membawamu keluar, kalau tidak kamu akan keluar. Pihak lain sangat percaya diri, Lin Tian tersenyum. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri, atau Anda akan menyesalinya. Penyesalan? Wah, kurasa itu tidak sebaik kamu. Pikirkan bagaimana menjawabku, atau kamu akan menyesalinya nanti. Lin Tian tidak menganggap serius satu sama lain. Dia berkata, jika Anda bisa membunuh saya, mengapa saya terjebak di sini? Aku punya alasan untuk menahanmu di sini. Pihak lain berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian tertawa. Apakah kamu masih ingin tertawa? Haruskah aku menangis? Ya, sepertinya kamu bertekad untuk melakukan hal yang benar denganku. Sisi lain bersenandung, lalu di tanah di mana-mana, satu demi satu muncul banyak roh abadi. Roh abadi ini termasuk abadi emas, dan Xianjun. Melihat jiwa-jiwa abadi ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu masih membangkitkan jiwa abadi? Ya, ada puluhan ribu jiwa abadi di ruangku, jadi jika kamu tidak ingin disiksa sampai mati oleh mereka, kamu akan menjawab dengan patuh. Jika tidak, jiwa-jiwa abadi ini hanya akan menghancurkanmu sesuai perintahku. Lin Tian tertawa lagi, tetapi pihak lain bertanya-tanya. Apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa. Kamu tidak mengenalku sama sekali. Apa maksudmu? Roh-roh ini tidak bisa menyakitiku sama sekali. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi pria itu bercanda, tidak bisa menyakitimu? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Sepertinya jika kamu tidak mendapatkan sedikit warna, kamu benar-benar berpikir kamu cukup baik. Selesai mengatakan,
Orang itu perintah. Roh abadi itu bergegas dengan gila-gilaan ke dalam tubuh langit hutan di dalamnya. Tubuh Lin Tian seperti wadah besar, dan jiwa-jiwa abadi itu gila satu persatu, seolah-olah mereka ingin tubuh ini merebutnya. Jadi jiwa-jiwa abadi ini bergegas masuk dengan gila-gilaan tanpa henti, dan orang dalam kegelapan dengan puas berkata, "Jiwa, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus menyerah dengan cepat, atau jiwa abadimu akan dihancurkan oleh mereka." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia mengekstrak roh-roh abadi ini dengan gila-gilaan sampai tiba-tiba kekuatan yang kuat memancar dari kisi abadi. Pencapaian Lin Tian berdampak langsung pada makhluk surgawi satu bintang, dan bab makhluk surgawi juga sepenuhnya terbuka. Lin Tian menyapu mereka satu persatu, dan menemukan bahwa jibab abadi, Ji ini juga menerobos kultivasi dengan menyempurnakan semangat abadi. Namun, bab abadi memberi Xiang'e kemampuan unik, yaitu 9 Xiang'e bisa menjadi 9 tubuh terpisah. Tapi bintang langit, hanya tubuh yang terpisah, tetapi juga api di kayu emas, air, api dan bumi. 9. Lumayan, tapi aku tidak tahu Jin Xian. Apa yang akan terjadi? Lin Tian terlihat bingung. Ketika Lin Tian penasaran, pria itu tertawa. Wah, aku tidak menyangka kamu bisa menerobos saat ini. Lin Tian tersenyum dan berkata, terima kasih untuk itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk roh-rohnya. Lin Tian tampak tertawa, tetapi pihak lain bingung dan membencinya. Benarkah? Baris itu. Aku akan membuatmu terus berjalan. Setelah itu, roh abadi yang tak terhitung jumlahnya keluar lagi, dan mereka semua bergegas ke hutan. Lin Tian berkata dengan penuh terima kasih. Ayo, lebih baik untuk Xian Jun. Ini lebih kuat. Aku tidak percaya kamu adalah tubuh yang dapat menahan begitu banyak serangan jiwa abadi. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia melepaskan banyak roh abadi. Tapi Lin Tian menyempurnakan satu persatu, membuat kultivasi dari 1 bintang menjadi 2 bintang, dan kemudian melompat sedikit. Akhirnya, dia tinggal di belakang makhluk abadi bintang 5, dan tidak bisa tumbuh lagi. Dia menghela nafas, roh-roh ini terlalu lemah. Pria dalam kegelapan telah ditutup matanya. Mengapa dalam sekejap mata kultivasimu mencapai makhluk surgawi bintang 5? Ini. Terima kasih juga. Kata Lin Tian sambil tersenyum, dan pria itu ragu. Apa maksudmu? Aku bisa mengisap jiwa abadi. Apakah kamu percaya? Lin Tian tersenyum aneh, tetapi pria itu tidak percaya. Dia mencoba merasakan roh-roh itu, tetapi menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang memasuki hutan. Itu mengejutkan pria itu. Wah, kamu. Apa? Apakah baru sekarang? Lin Tian berkata dengan senyum aneh, dan pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Iwah, sudah kubilang, aku akan menemukan cara untuk menghadapimu. Luangkan waktumu dan aku tidak akan bersamamu. Lin Tian selesai, memulai lompatan dan sampai di celah luar angkasa. Pria itu tertawa. Wah, meskipun ruangku cacat, retakan ruang ini mengarah ke retakan di ruang langit. Begitu kamu masuk, itu akan robek. Bab 1952. Air mata. Kamu meremehkanku. Lompatan percaya diri Lin Tian ke celah, dan pria dalam kegelapan berubah menjadi asap tebal dan melayang di udara. Orang ini, jangan menembak sampai mati. Pada saat ini, Lin Tian telah memasuki celah, tetapi dia memiliki jiwa yang kuat, dan dapat dengan cepat mengidentifikasi di mana ada celah ruang, jadi dia bergegas ke sana. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia telah kembali ke jurang bintang Xuanming, dan setelah terbang keluar, dia melepaskan Shaiyuan dan yang lainnya. Tuan kecil, di mana ini? Ketika Shaiyuan melihatnya di Gunung Tandus, dia bingung, tetapi janda hitam itu ragu-ragu. Ini seperti Gunung Tandus Xuanming di Gunung Xuanming. Anak iblis itu tidak saling mengenal, jadi dia menonton dalam diam. Adapun Shaiyuan, dia bertanya kepada janda hitam itu, apakah Gunung Tandus ini sangat kuat? Dikatakan bahwa ada retakan tak terlihat di sekitar Gunung Tandus. Begitu disentuh, tubuhnya akan robek. Mendengar ini, Shaiyuan terkejut. Ini benar-benar menakutkan. Tapi janda hitam itu memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Tuanku, mengapa kita ada di sini? Lin Tian mengatakan hal-hal dengan sederhana, dan janda hitam itu ragu. Pria itu sangat kuat? Saya pikir itu Tuan Ye Wusuan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan janda hitam itu ragu-ragu. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat di rumah abadi Xuanming ini? Lin Tian menjawab, tidak peduli seberapa galak kamu. Jika kamu berani memprovokasi saya secara alami akan membuatnya terlihat baik. Janda hitam itu tidak peduli dengan Lin Tian. Dia tidak banyak bicara.
Lin Tian memandang anak iblis, dan Shaiyuan, dan janda hitam. Kalian bertiga, apakah kamu ingin tinggal di lampu itu atau di luar? Di dalam gelap. Aku tidak ingin masuk, kata Shaiyuan. Anak iblis itu juga tidak ingin masuk, tetapi janda hitam itu mau, jadi dia berkata, yaitu cocok untuk menumbuhkan ilusi. Baiklah, kalau begitu masuk. Lin Tian juga memasukkan janda hitam itu, tetapi Shaiyuan bertanya, tuan kecil, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Guntur angin musim semi ini belum terpecahkan. Jenderal lain telah bermunculan. Sekarang ada pria aneh lainnya. Sepertinya agak sulit untuk menyelesaikannya. Lin Tian tersenyum pahit. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan? Kata Shaiyuan, bukannya aku tidak bisa menyelesaikannya. Itu hanya kultivasiku sekarang. Hanya ada yang abadi, dan sisi lain dekat dengan Kaisar Abadi. Jika saya bisa mencapai Jinxian, saya bisa menekannya. Lin Tian tersenyum pahit. Setelah mendengar ini, Shaiyuan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Tian, dan kemudian berkata dengan aneh, hari ini, hanya 9 bintang. Ada apa dengan bintang 5? Menyerap beberapa roh. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Shaiyuan berkata dengan aneh, kamu akan menjadi lebih kuat jika kamu menyerap jiwa abadi? Ya, tapi sekarang diperkirakan jiwa abadi di tingkat Raja Abadi berguna bagiku. Umumnya, jiwa abadi tidak terlalu berguna. Lin Tian tersenyum pahit. Shaiyuan ragu-ragu. Jika jiwa abadi bisa menjadi lebih kuat, Lemong, kamu dapat menemukan jiwa abadi untuk memperkuat dirimu. Sangat sulit untuk memiliki sejumlah besar roh abadi di planet bintang 6 ini. Lin Tian telah menyerah pada rencananya. Shaiyuan segera tertekan, lalu bagaimana melakukannya sekarang? Ya, aku akan mengeluarkan Nie Wusuan dulu. Biarkan aku memiliki pemahaman yang baik tentang tuannya, dan kemudian membuat rencana. Kata Lin Tian. Shaiyuan mengangguk. Kalau begitu kami akan pergi bersamamu. Kamu tidak perlu pergi ke kota terdekat untuk sementara waktu, atau mengikutiku sepanjang hari, aku akan mengkhawatirkanmu sebagai gantinya. Lin Tian tahu bahwa pria itu tidak sederhana. Jika dia membawa anak iblis dan Shaiyuan bersamanya, itu pasti akan membahayakan mereka. Shaiyuan juga tahu bahwa dia adalah beban, jadi dia berkata dengan canggung, mari kita dengarkanmu, tuan kecil. Pergi. Setelah itu, Lin Tian mengirim Shaiyuan dan bocah iblis ke sebuah kota kecil, sementara Lin Tian sendiri pergi ke kota Xuanming. Saat ini, di rumah Jenderal, Jenderal Nie sedang menatap Nie Wusuan yang terbangun. Bagaimana kabarmu? Jauh lebih baik? Tapi Nie Wusuan khawatir. Ayah, anak itu, maukah kamu datang? Dia telah diambil oleh tuanmu. Tidak mungkin baginya untuk muncul. Jenderal Nie tersenyum dan berkata, itu bagus. Tapi kemudian awan asap muncul, dan Nie Wusuan segera berkata dengan penuh semangat, tuan. Jenderal Nie juga dengan hormat berkata, tuan. Dia pergi. Suara dalam asap berkata, dan Jenderal Nie Wusuan dan Jenderal Nie terkejut. Bagaimana mungkin? Jenderal Nie bertanya balik, tetapi tuannya tidak berdaya. Orang ini, tidak hanya menyerap jiwa abadiku, tetapi juga melompat ke celah luar angkasa. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Jenderal Nie sedang terburu-buru. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Retak. Mungkin tingkat kematian, apa yang harus kamu khawatirkan? Tuan itu membenci, dan Jenderal Nie berkata dengan gelisah, orang itu mengendalikan putraku, aku khawatir dia akan keluar lagi. Jangan khawatir. Bahkan jika dia tidak mati, dia terluka parah. Dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Tuan berkata dengan percaya diri. Jenderal Nie merasa lega, tetapi Nie Wusuan tiba-tiba kehilangan mukanya. Ayah, aku. Apa kamu? Pada saat ini, Nie Wusuan tiba-tiba melayang, dan kemudian buru-buru berkata, ayah, tubuhku di luar kendali. Ini. Jenderal Nie terkejut, tetapi tuannya mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Tuan, ayah, ayolah, bantu aku. Bahwa Nie Wu sedang terburu-buru, tetapi Jenderal Nie itu buru-buru tali. Tangkap Nie Wusuan ini, jangan biarkan dia pergi. Tetapi sang guru berpikir dan berkata, biarkan dia pergi. Apa? Jenderal Nie terkejut, dan tuannya berkata,
Bocah ini, saya yakin Anda ingin mengontrol putra Anda untuk bergabung dengan kami, jadi kami dapat mengamati secara diam-diam. Jenderal Nie berpikir itu masuk akal, tetapi dia khawatir, bagaimana jika dia membiarkan putra saya mati? Kami menonton secara rahasia. Jika ada masalah, saya bisa segera melakukannya. Jenderal Nie mengangguk. Oke. Jadi mereka membiarkan Nie Wusuan pergi, tetapi mereka menonton dalam kegelapan. Sekitar setengah jam kemudian, Nie Wusuan datang ke gerbang kota. Jenderal Nie dan tuannya mengikutinya di dekatnya. Pada saat yang sama, ada pria lain tidak jauh dari situ, yang merupakan penguasa keluarga yang terbakar. Pada saat ini, ketika pemilik rumah yang terbakar melihat tubuh Nie Wusuan melayang di luar kendali, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, ya apakah anak itu melarikan diri? Jadi kepala keluarga yang terbakar mengamati secara diam-diam. Adapun Jenderal Nie dan tuannya, mereka fokus pada Nie Wusuan ini, tetapi tidak memperhatikan kepala keluarga yang terbakar. Sampai setengah jam kemudian, Nie Wusuan berdiri di tempat terbuka, melihat sekeliling, dan berkata, kamu keluar. Lin Tian keluar saat ini dan tersenyum pada Nie Wusuan. Bagaimana? Apakah nyaman? Kamu membiarkanku pergi. Nie Wusuan takut, dan Lin Tian Xiao berkata, ya apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan membunuhmu. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Nie Wusuan itu sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Ya aku ingin kamu datang, hanya untuk menanyakan kedatangan tuanmu. Bab 1953. Nie Wusuan ketakutan melihat Lin Tian. Bisakah aku tidak mengatakan itu? Bagaimana menurutmu? Lin Tian tersenyum dan mengarahkan jarinya ke dahi Nie Wusuan. Nie Wusuan tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi pada saat berikutnya, Lin Tian tertawa, menarik. Nie Wusuan menatap, kamu. Lin Tian berbalik dan melihat ke hutan kecil. Kalian berdua ada di sini. Mengapa kamu tidak keluar? Jenderal Nie dan tuannya tidak menyangka akan ditemukan. Jadi lompatan, Jenderal Nie jatuh di depan Lin Tian, sementara kepala Jenderal Nie adalah asap tebal. Wah, kamu sangat beruntung bisa kembali. Pria dalam asap itu bersenandung, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke. Kali ini, tidak seburuk itu. Pria dalam asap tebal itu bersenandung dan mulai mengeluarkan asap tebal lagi. Lin Tian sekarang adalah makhluk surgawi bintang 5. Kecepatan respons tubuhnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jadi banyak hantu menyebar, membuat asap hanya menjerat hantu. Tapi Lin Tian Benzun berdiri di satu sisi dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan ditipu setelah satu kekalahan. Asap bersenandung, wah, apakah kamu benar-benar berpikir hanya itu yang bisa kulakukan? Kalau begitu cepatlah, dan aku ingin melihat apa yang benar-benar bisa kamu lakukan. Lin Tian tampak tertawa, tetapi saat ini asap segera mengeluarkan asap yang tak terhitung jumlahnya, membuat asap di sekitarnya. Hantu Lin Tian dikunyah asap satu persatu, sementara Lin Tian Ben sekali lagi terjerat oleh asap tebal. Saat tuannya hendak menyedot Lin Tian Xiang dengan cepat menyerap kekuatan belenggu pihak lain. Tidak hanya itu, ada juga batu peri yang bersinar di sekitar hutan. Batu-batu peri ini seperti penutup, membuat asap menghilang saat disentuh. Tuan itu dikejutkan dalam kegelapan, batu abadi. Ya, bagaimana? Anda dapat mematahkan sihir Anda. Lin Tian tersenyum satu sama lain, dan pria itu berkata, yaitu adalah senjata ajaib yang dapat melawan Dharma abadi, tetapi tidak bisa menahanku. Di ruang dan waktu ini, tombak hitam terbang ke Lin Tian. Targetnya adalah Lin Tian. Tetapi ketika datang ke Lin Tian, tombak itu berhenti dan jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Bagaimana bisa? Kata sang tuannya. Jenderal Nie juga bertanya-tanya, ada apa? Lin Tian bermain dengan tombak dan berkata sambil tersenyum, lupa memberitahumu bahwa senjata ajaib adalah mainan di mataku. Jadi jika kamu ingin berurusan denganku dengan senjata ajaib, itu sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Selesai mengatakan, pihak lain melempar beberapa senjata ajaib, dan tujuannya adalah Lin Tian. Tapi tidak peduli bagaimana lawan menyerang, tidak mungkin melakukan apapun pada Lin Tian. Karena semua senjata ajaib ini telah menjadi senjata Lin Tian satu persatu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa kamu akan menguraikan senjata ajaib, dan kemudian mendapatkan jiwa senjata ajaib dan beberapa bahan, kan? Apa yang kamu tahu?
Pihak lain tiba-tiba terkejut, tetapi Lin Tian menatap asap dan berkata sambil tersenyum, "Yang muda, namamu, bukan? Anda." Pihak lain terkejut lagi, dan Lin Tian Xiao berkata, semacam metode jiwa yang Anda kembangkan harus disebut metode jiwa 100 perubahan, yang dapat menarik jiwa orang atau senjata ajaib. Jiwa-jiwa ini dapat memberi Anda kultivasi, dan juga dapat membiarkan Anda mengolah jiwa baru, yang dikendalikan oleh Anda. Wah, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Angin yang muda itu melotot, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, metode jiwa 100 perubahan diciptakan oleh Kaisar Abadi 100 Perubahan. Kemudian, 100 perubahan Kaisar Abadi membangun 100 gerbang jiwa dan bersembunyi di dunia, tetapi Anda memasuki dunia. Sepertinya aturannya dilanggar olehmu. Angin muda semakin mendesak. Kamu, siapa pada akhirnya? Mengapa Anda tahu begitu banyak? Bagaimana dengan yang abadi? Apakah dia baik-baik saja? Lin Tian tertawa, tetapi Xing Feng bersenandung. Mengapa? Apakah Anda ingin bertanya? Tentu saja. Angin muda tapi jalan napas, mimpi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sebenarnya, keadaanmu saat ini disebut tingkat kedua dari 100 perubahan tubuh jiwa, yang dapat membuat tubuhmu berubah menjadi asap, dan tingkat ketiga, sehingga kamu dapat memulihkan tubuh lagi. Dan keterampilan transfigurasi Niu Xuan adalah tingkat pertama dari metode 100 perubahan jiwa, yang Anda ajarkan. Kamu bisa mengubah tubuhnya, kan? Angin yang muda semakin berpikir Lin Tian bukan orang biasa, jadi dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Kamu tidak peduli siapa aku, tapi kamu harus tahu bahwa aku punya cara untuk mematahkan tingkat kedua dari metode jiwamu yang dapat berubah. Kentut. Pihak lain tidak percaya, dan Lin Tian menertawakannya. Jika kamu tidak percaya, maka kamu bisa menontonnya. Setelah itu, Lin Tian melepaskan bayangan itu lagi, tetapi kali ini tangannya menghadap asap di udara. Angin sepoi-sepoi yang muda itu meremehkan. Bayangan kecil, ingin menyerangku? Lin Tian tersenyum. Meskipun metode 100 perubahan jiwa kuat, mudah diganggu oleh metode jiwa lainnya. Metode jiwa lainnya? Itu tergantung pada pencapaian Anda. Angin sepoi-sepoi ini sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Pada saat ini, pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari bayangan, dan angin yang mudah merasakan sesuatu yang salah. Terutama Lin Tian menggunakan kekuatan jiwa pihak lain, jadi di bawah kekuatan jiwa, ketika kepunahan virtual padam, angin yang mudah menjerit keras. Beberapa tetes darah jatuh dari udara, dan kemudian angin sepa-sepa menghilang. Jenderal Nie tertegun dan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum pada Jenderal Nie. Ayo, lihat tahta bintang 3-mu. Betapa kuatnya itu. Wah, apakah menurutmu kamu bisa menyakitimu? Saya bisa menyakitinya dan mengusirnya. Tentu saja, aku bisa menyakitimu. Selain itu, kamu tidak sekuat dia. Lin Tian tersenyum pada Jenderal Nie. Jenderal Nie tampak jelek dan menatap Lin Tian. Wah, aku akan memberitahumu bahwa aku bukan jenderal kulit putih. Selesai mengatakan, Jenderal Nie ini mulai mengayunkan tinju, tetapi bayangan tinju terbang cepat, menghancurkan banyak bayangan jahat sekaligus. Tapi bayangan Lin Tian adalah begitu cepat sehingga dia tidak dapat menemukannya. Dia sangat marah sehingga Jenderal Nie hanya bisa menyerang dan memarahinya. Tapi Niu Xuan menggigil dan berkata kepada Jenderal Nie, ayah, kamu, sebaiknya kamu menyerah. Menyerah? Apa maksudmu? Jalan napas Jenderal Nie, dan Niu Xuan berkata dengan gelisah, sebenarnya, jiwaku telah dikendalikan olehnya. Apa? Jenderal Nie menatap, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada apa? Jangan menyerang. Jenderal. Nie menoleh dan menatap Lin Tian di sekeliling. Aku belum selesai denganmu, katanya. Setelah itu, Jenderal Nie mulai bergerak dan menyerang sambil bergerak, membuat bayangan menghilang. Tapi Lin Tian tertawa, bahkan jika kamu menyerangku berkali-kali, kamu tidak bisa menyentuhku. Bersenandung. Jenderal Nie sangat gigih, dan kemudian terus menyerang, dan penguasa rumah yang terbakar dalam kegelapan tampak tercengang, sangat kuat. Lin Tian menertawakan Jenderal Nie. Setelah beberapa saat, Lin Tian tiba-tiba menghancurkannya. Tahta abadi Jenderal Nie segera berubah menjadi perisai,
dan kemudian membentuk penutup api di sekitar tubuhnya. Tetapi ini adalah kepunahan virtual, tetapi metode jiwa langsung melalui pertahanan pihak lain, mencapai sisi lain. Setelah Jenderal Nie dipukul, dia tampak pucat. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, di tahta abadi bintang 3 tidak memiliki kemampuan untuk melawan metode jiwa. Bab 1954. Jenderal Nie menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu hanya peri. Mengapa kamu bisa menyakitiku? Aku berkata, metode jiwa. Jika itu hanya hukum peri biasa, aku tidak bisa menyakitimu. Lin Tian tersenyum pada Jenderal Nie. Kamu tunggu, aku akan kembali untuk mencari seseorang untuk membersihkanmu. Jika Jenderal Nie, ya aku bilang membiarkanmu pergi. Setelah Lin Tian selesai, dia dikalahkan oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan Jenderal Nie terluka parah di tempat. Nie Wusuan sedang terburu-buru. Dia berteriak kepada Lin Tian, tuanku, tolong lepaskan ayahku. Itu tergantung pada apakah dia mendengarkan atau tidak. Lin Tian tertawa, tetapi Jenderal Nie berkata, ya aku tidak akan takut padamu. Tapi bayangan muncul di belakang Jenderal Nie. Raja Hantu muncul di depan bayangan dan bergegas ke Jenderal Nie. Meskipun Jenderal Nie tidak tahu apa itu, dia tahu itu pasti sangat berbahaya, jadi dia membuat lompatan dan dengan cepat menghilang dari posisi semulanya. Tidak hanya itu, Jenderal Nie dengan cepat membakar Xiang'e dan mengubahnya menjadi bayangan, tetapi Lin Tian tidak bisa mengejarnya. Bagaimanapun, dia adalah Xianwang yang asli dan Xianwang bintang 3. Bahkan jika dia terluka parah, membakar Xiang'e sangat mengerikan. Tapi Nie Wusuan memandang Lin Tian dengan gelisah. Tuanku, aku. Kembalilah ke kota Xuanming dan beritahu aku semua yang kamu tahu. Lin Tian menertawakan Nie Wusuan, tetapi Nie Wusuan harus pergi. Dia hanya bisa berbalik dan pergi. Untuk Lin Tian, dia melihat ke hutan kecil dan berkata, keluar. Pemilik rumah yang terbakar tidak menyangka Lin Tian akan menemukan dirinya sendiri, jadi dia bergegas keluar dan malu untuk berkata, Tuan Lin. Pemilik keluarga yang terbakar mengikuti keluarga Nie sepanjang waktu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan pemilik rumah yang terbakar memandang Lin Tian dengan malu, ya aku hanya ingin menemukanmu. Saya mengerti. Pimpin jalan. Pimpin jalan? Ya, ke rumahmu. Lin Tian tahu bahwa ada saatnya sekarang. Dia bisa pergi ke rumah yang terbakar untuk melihat apa yang disebut pewaris. Kepala keluarga yang terbakar sangat senang dan segera memimpin Lin Tian. Namun, kepala keluarga yang terbakar menyadari bahwa Lin Tian mengerikan. Pada saat ini, dia memperlakukan Lin Tian seolah-olah dia adalah orang yang kuat. Dia berkata, Tuan, ketika Anda datang ke keluarga yang terbakar, jika Anda tidak bahagia, katakan saja kepada saya akan berubah. Apakah kamu takut padaku? Tidak, aku menghormatimu. Pemilik rumah yang terbakar itu merasa malu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, sebelum kamu tidak memanggilku penatua. Ini adalah ketidaktahuanku sebelumnya. Lin Tian tersenyum tak berdaya, ayo pergi. Iya. Kepala keluarga yang terbakar segera membawa Lin Tian untuk pergi, dan Nie Wusuan kembali ke kota Xuanming dan langsung pergi ke rumahnya. Saat ini, meskipun kepala keluarga Nie melarikan diri dari rumah, dia terluka, dan dia berpikir bahwa Lin Tian mungkin muncul kapan saja, yang membuatnya takut untuk pergi ke rumah Xuanming. Tapi begitu dia keluar, dia bertemu Nie Wusuan, yang kembali dari luar. Ini membuat kepala keluarga Nie bertanya dengan aneh, bagaimana kamu bisa kembali? Ya, dia membiarkanku pergi. Nie Wusuan malu, dan kepala keluarga Nie ragu, Anda dikendalikan olehnya, benar. Nie Wusuan mengangguk dan berkata, jiwaku berada di bawah kendalinya. Sekarang aku ingin boneka dia. Kepala keluarga Nie tampak jelek. Pergi ke Menshan. Kami akan menemukan kepala Menshan untuk membahas solusi. Nie Wusuan tahu bahwa tidak banyak kemungkinan, tetapi dia mengikuti Tuan Nie dan memasuki rumah Xuanming bersama. Nie Wusuan segera menemukan penguasa Menshan. Penguasa Menshan ditutup di sana, tetapi di luar ruang rahasia yang tertutup, Nie Wusuan menjelaskan masalah itu. Oh, apakah ada jenius seperti itu? Tuhan, orang ini memiliki banyak masalah. Dia akan menemukan solusi, kata kepala keluarga Nie. Tetapi penguasa Menshan berkata, Jenderal, Anda harus tahu bahwa rumah Xuanming kami
jika ditujukan padanya, akan tertarik oleh 3 rumah abadi bintang 6 lainnya, dan akan tertarik padanya. Tapi dia telah membuatku seperti ini. Jika kita tidak menangkapnya, konsekuensinya akan lebih serius. Aku akan mengaturnya. Tunggu aku. Jenderal Nie tidak punya pilihan selain mengundurkan diri. Kalau begitu aku akan menunggu informasi tambahan. Iya. Kemudian Jenderal Nie mundur, dan penguasa Menshan itu, setelah ragu-ragu sejenak, memanggil ke ruang rahasia, Erlau, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, 2 orang tua muncul, jubah hitam, jubah putih, dan ini adalah 2 leluhur Xuanming Immortal Menshan, juga dikenal sebagai Xuanming 2 orang tua. Pria berjubah hitam memandang pria berjubah putih itu dan bertanya, Xuan Bai, katakanlah. Mari kita bicarakan, Xuan Hei. Itu disebut Xuan Bai. Pria bernama Xuan Hei harus berkata, tanpa diduga, orang ini sangat kuat. Saya pikir kita bisa membiarkan orang mencoba memenangkannya. Jika kita tidak bisa, kita bisa menyelesaikannya lagi, untuk menghindari masalah di masa depan. Xuan Bai juga mengangguk, itu benar. Tarik bersama-sama terlebih dahulu. Jika tidak, itu akan diselesaikan. Dan siapa yang akan kamu kumpulkan? Tuan rumah bertanya, dan Xuan Hei ragu-ragu, dicoba Tuan Aula. Bagaimanapun, dia secara khusus bertanggung jawab untuk menemukan jenius dan membuatnya muncul. Ini akan lebih baik. Dia memiliki prestise yang besar. Bahkan jika anak laki-laki itu tidak berbalik, dia dapat menggunakan hubungan aula persidangan untuk membimbing si jenius untuk berurusan dengan bocah itu. Pada waktunya, kerugian tidak akan menjadi milik kita, tetapi gerbang kultivasi yang tersebar. Xuan Bai juga berpikir ini adalah cara yang baik. Ya, kita tidak harus dihukum karena kekalahan itu. Jika tidak, jika kita dikirim untuk bertarung sendiri, kita akan dihukum karena kerugiannya, dan kemudian kita akan ditertawakan oleh rumah abadi lainnya. Tidak apa-apa. Kamu bisa mengatur kepala kuil untuk pergi. Iya. Kedua pria itu berbicara serempak, dan kemudian menghilang. Tuhan berbisik pada dirinya sendiri, siapa yang bisa melakukan ini? Pada saat ini, Lin Tian tidak tahu rencana Xuanming rumah abadi, tetapi dia datang ke rumah yang terbakar di bawah kepemimpinan pemilik rumah yang terbakar. Ketika orang-orang dari keluarga yang terbakar melihat bahwa penguasa keluarga yang terbakar akan kembali dengan makhluk surgawi, mereka penasaran dengan asal-usulnya. Tetapi ketika dia melewati halaman, Wu Shitian melihat Lin Tian dan bergegas ke pemilik rumah dan berkata, ayah, dia adalah dia. Dia apa dia? Panggil dia penatua. Tuan dari keluarga yang terbakar menatap langit yang terbakar, dan surga yang terbakar buru-buru berkata, apa? Panggil dia yang lebih tua. Ya, mulai hari ini, dia adalah tamu terhormat kami. Jika kamu berani menyinggung perasaannya, aku akan meninggalkanmu. Membakar langit segera jalan napas. Ayah, kamu sengaja mencari popularitasku? Jelas, membakar surga tidak kalah terstimulasi, tetapi tampaknya sudah terbiasa, dan telah terlihat. Kepala keluarga yang terbakar mengerutkan kening. Kali ini berbeda. Apa bedanya? Mulai hari ini, ketika dia mengatakan 1, Anda tidak bisa mengatakan 2. Bahkan jika kamu mati, kamu harus mati. Pemilik rumah yang terbakar tidak ramah. Orang-orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemilik rumah yang terbakar akan membawa orang mematikan ke surga yang terbakar kali ini. Jadi orang-orang mulai berbicara, apa maksudmu dengan membakar tuannya? Saya seharusnya menemukan pria seperti itu. Orang ini hanya peri. Tidak peduli bagaimana dia melempar, dia tidak akan melakukan apapun pada anak kecil. Itu benar, surgawi. Saya pikir itu sesuatu. Bisa membakar hari sedunia tetapi menolak untuk menerima. Ayah, aku menolak untuk menerima. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak menerimanya? Kamu pengecut. Apakah Anda ingin bertengkar dengan orang lain? Tuan dari keluarga yang terbakar dirangsang lagi, tetapi secara pribadi, tuan dari keluarga yang terbakar memberitahu Lin Tian, penatua, tolong bekerja sama dengan saya dalam akting, terima kasih. Bab 1955. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia melihat ke langit yang terbakar dengan tenang, sementara langit yang terbakar menyemangati dirinya sendiri. Aku tidak akan takut padamu. Beri kamu kesempatan untuk menyerangku. Jika Anda bertemu dengan saya akan kalah.
Aku akan segera pergi, tetapi jika kamu kalah, maka kamu harus mendengarkanku. Lin Tian menatap langit yang terbakar dan berkata, membakar dunia di bawah langit menatap Lin Tian aneh bertanya, selama kamu bertemu dengannya? Iya. Orang-orang mengira Lin Tian gila, dan kepala keluarga yang terbakar tahu kemampuan Lin Tian, jadi dia tidak berpikir putranya bisa menang sama sekali, jadi dia menatapnya. Apa? Tidak berani? Tidak, saya khawatir dia tidak dihitung. Dewa dunia yang terbakar menjelaskan jalannya, dan pemilik keluarga yang terbakar tertawa dan berkata, semua orang menonton. Dia tidak bisa berbicara tanpa menghitung. Shitian yang terbakar berkedip dan menatap Lin Tian. Kalau begitu kamu siap? Saya akan segera mulai. Lin Tian berdiri di sana, tidak bergerak dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bersiap, itu saja. Membakar langit dunia tetapi di dalam hati diam-diam tersenyum. Begitu dekat, aku masih tidak percaya untuk menyentuhmu. Selesai mengatakan, membakar langit dunia tiba-tiba terbakar, berpikir bahwa nyala api mereka menyebar luas, selama menyentuh Lin Tian di telepon. Siapa yang tahu bahwa nyala api tidak bisa mencapai Lin Tian sama sekali, dan tertiup angin oleh aliran udara. Itu saja. Ingin bertarung denganku? Lin Tian berkata dengan jijik, dan orang-orang di dekatnya terkejut. Orang ini tidak mudah. Tidak, angin meniup serangan anak kecil. Seberapa kuat itu? Aku belum siap, kata surga. Yang terbakar tapi pemilik keluarga yang terbakar itu menatap. Aku berkata, surga, apakah kamu ingin selingkuh? Saya tidak bermain-main, saya hanya belum siap. Ketika keluarga insinerator mengatakan sesuatu, Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan menyerangmu 10 kali lagi. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku tidak akan bisa melakukannya. 10 kali? Apakah Anda serius? Burning Shitian sangat bersemangat, dan Lin Tian berkata dengan percaya diri, iya. Para penonton bahkan lebih panas. Orang ini, apakah itu dekorasi untuk menjadi tuan muda? Terlalu banyak kepercayaan diri akan menyakitkan. Tidak juga. Dalam komentar orang-orang ini, surga yang terbakar berkata kepada tuan yang terbakar, iya ya, kamu juga mendengar bahwa dia setuju, tetapi aku tidak ingin melakukannya. Kepala keluarga yang terbakar mengerutkan kening. Setelah itu 10 kali, kamu masih tidak bisa menyentuhnya? Jika saya tidak bisa, saya bersedia menyerah. Nah, itu yang kamu katakan. Kata tuan yang terbakar, dan menatap Lin Tian. Aku akan memberikannya padamu. Jangan khawatir. Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan Huo Shitian tiba-tiba menyerang, nyala api muncul di belakang Lin Tian, dan kemudian berencana untuk membiarkan nyala api itu menyentuh Lin Tian. Tapi Lin Tian muncul dengan angin di sekujur tubuhnya. Dia menghentikan api secara langsung dan berkata sambil tersenyum, bisakah kamu menyentuhku? Melihat angin keluar dari Lin Tian, surga yang terbakar itu tidak mau menyerang. Ini juga merupakan berbagai serangan, tetapi tidak bisa mematahkan angin itu lagi dan lagi. Membakar hari sedunia semakin mendesak, akhirnya dahi berkeringat, sedangkan untuk penonton tetapi satu persatu demensia menatap Lin Tian. Sampai 10 kali kemudian, pemilik keluarga yang terbakar menertawakan surga yang terbakar. Sekarang tidak ada alasan? Meskipun Huo Shitian sangat enggan kalah, dia tidak punya pilihan selain berkata, apa yang bisa saya katakan jika saya kalah? Pemilik keluarga yang terbakar itu tertawa dan berkata, jangan lupakan janjimu barusan. Jika Anda kalah, Anda harus mendengarkannya. Dan dia membiarkanku mati. Surga yang terbakar tiba-tiba khawatir, tetapi guru yang terbakar berkata dengan serius, jika kamu mati, kamu harus mati. Burning Shitian terkejut. Dia tidak bisa mempercayai ayahnya. Dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Lin Tian. Lin Tian menertawakan Shitian yang terbakar dan berkata, oke, sekarang aku akan memberimu tugas pertama. Tugas? Ya, lingkari aku di sekitar pilar itu sampai aku mengatakan berhenti. Ketika Lin Tian selesai, dia memandang tuan keluarga yang terbakar. Mari kita cari tempat untuk berbicara. Membakar hari sedunia tercengang. Apa? Simpan pilar. Ya, apakah itu sulit? Kamu menghinaku. Aku akan menghinamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Lin Tian menatap Huo Shitian, yang harus menggigit giginya. Kamu. Apa? Manja?
Bahkan tidak ada lingkaran? Kamu menungguku. Di dunia yang terbakar, saya harus bersenandung. Kemudian saya pergi untuk menyelamatkan pilar itu. Para penonton membicarakannya. Beberapa pemuda masih tertawa. Pemilik rumah yang terbakar diam-diam senang, tetapi wajahnya masih menatap Lin Tian. Tolong. Setelah Lin Tian pergi dengan pemilik keluarga yang terbakar, orang-orang di dekatnya berteriak, apa yang kamu lihat? Para pelayan dan penjaga semua pergi, hanya menyisakan beberapa pemuda yang berbicara. Aduh, aku kalah total. Tidak, itu menyedihkan. Membakar cuaca dunia untuk menggigit gigi. Jika kamu tidak sombong, cepat atau lambat, aku akan mengalahkannya. Jika kamu tidak bisa menyentuh siapapun, kamu masih bisa mengalahkan mereka? Apakah Anda lebih memikirkannya? Saya akan bakar cuaca dunia dengan cara, lalu abaikan orang-orang ini, lalu lingkaran diri sendiri. Saat ini, di halaman rumah yang terbakar, pemilik rumah yang terbakar berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak, penatua. Sama-sama. Namun, pemilik keluarga yang terbakar berkata dengan hati-hati, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Aku akan memberimu apa yang aku bisa. Beri aku sesuatu. Jika tidak, aku akan memberimu sesuatu. Bagaimanapun, saya membakar rumah saya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga pertama Xuan Ming. Jika saya tidak memberikannya, sepertinya saya pelit. Maaf, kata pemilik rumah yang terbakar. Lin Tian menatap pemiliknya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya tidak menginginkan apa-apa, tetapi saya ingin tahu sesuatu. Sesuatu? Ya, misalnya, ada apa dengan warisanmu dan mengapa kamu membakar keluargamu? Kepala keluarga yang terbakar tahu bahwa Lin Tian pasti akan bertanya, jadi dia berkata langsung, Tuan, ini dari jutaan tahun yang lalu. Katakanlah. Kepala keluarga yang terbakar berkata satu persatu, dan Lin Tian tahu dari narasinya bahwa leluhur tua dari keluarga yang terbakar telah menciptakan keluarga yang terbakar di sini. Sejak kematian leluhur tua, ada orang aneh dalam keluarga yang terbakar setiap 10.000 tahun. Orang ini, dapat dikatakan bahwa dia mengabaikan dharma abadi dan dharma jiwa, dan bahkan memiliki kemampuan unik, yaitu melarikan diri dengan aman dan tidak pernah mati. Oleh karena itu, orang ini disebut Raja Surga yang terbakar. Tetapi setiap kali Raja Surga yang terbakar muncul selama 10.000 tahun, dia harus pergi ke aula leluhur keluarga yang terbakar, dan kemudian pewaris baru akan muncul pada salah satu keturunan keluarga yang terbakar secara acak. Setelah mendengarkan ini, Lin Tian tersenyum kecut. Jadi, Raja Surga telah pergi ke aula leluhur, dan tidak pernah muncul lagi? Iya. Kepala keluarga yang terbakar berkata dengan canggung, dan Lin Tian tersenyum, bisakah kamu mengajakku melihat aula leluhur itu? Ini. Pemilik rumah yang terbakar berada dalam sedikit dilema, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, mengapa? Takut saya akan mencuri? Atau apakah saya takut menghancurkan sesuatu? Tidak, hanya saja ini adalah area terlarang dari rumah kami yang terbakar. Jika aku membiarkanmu pergi, leluhur dan tetua kita tidak akan setuju. Pemilik rumah yang terbakar tidak berdaya. Bab 1956. Lin Tian tersenyum, kalau begitu beritahu aku tempatnya, aku akan pergi ke sana sendiri. Kantor pusat? Ini. Pemilik rumah yang terbakar tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah ada masalah? Tidak, aku akan memberitahumu tempatnya, tapi hati-hati. Kami memiliki beberapa leluhur dan orang tua, beberapa dari mereka bahkan berusia jutaan tahun. Pemiliknya menjelaskan. Lin Tian mengerti dan tersenyum, begitu. Kemudian pemilik rumah yang terbakar memberitahu Lin Tian tentang tempat itu, dan Lin Tian sendiri berjalan-jalan di rumah yang terbakar. Pemilik rumah yang terbakar itu khawatir. Apakah dia akan baik-baik saja? Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian datang ke aula leluhur, yang membakar rumah. Saya melihat sebuah loh batu di luar aula leluhur, yang bertuliskan, jangan masuk, jangan ganggu kecuali kamu dilahirkan. Orang asing? Tidak, tolong. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan berjalan di masa lalu, tetapi baru saja melewati balok gerbang itu, di mana patung batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri, banyak napas datang. Setelah orang-orang ini menyapu satu persatu dan menemukan anggota keluarga Lin Tian Fei, seseorang memarahi, anak muda, kamu tidak bisa masuk ke sini. Ya, keluar. Tapi Lin Tian menertawakan kerumunan. Kudengar ada tempat yang sangat menarik di rumah yang terbakar. Saya ingin tahu apakah saya bisa masuk dan melihat-lihat? Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu segera menjadi berisik, dan seseorang berkata dengan dingin, tempat itu, hanya pewaris yang bisa masuk, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat sebagai orang luar? Itu benar, anak muda. Cepat, atau kita akan bersikap kasar. Beberapa orang bahkan berencana untuk bertarung. Lin Tian menyapu mereka satu persatu, dan menemukan bahwa orang-orang tua di sini semuanya berada di atas Xianjun, beberapa dari mereka kembali ke Xianwang. Namun, Lin Tian tidak mengetahui bahwa ada kaisar peri. Tetapi itu agak aneh. Jutaan tahun keluarga, tidak ada kaisar peri? Wah, menurutmu Xiandi sangat baik? Tidak, belum tentu ada 10 makhluk abadi di seluruh rumah abadi bintang 6.
Selain itu, kami Xiandi, semua pewaris, sudah tidak ada lagi di sini. Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Semakin kamu mengatakan itu, semakin penasaran aku tentang kemana pewaris pergi. Setelah itu, Lin Tian mulai pergi ke suatu tempat, yang secara alami membuat marah orang-orang tua di patung batu. Jadi untuk sementara, seorang pria berbaju besi merah muncul di depan Lin Tian. Pria itu menatap Lin Tian dengan dingin. Saya penjaga kuil. Jika kamu tidak ingin mati, pergi sekarang. Penjaga? Iya. Pria itu terlihat sangat muda, tetapi dia sangat serius, dan matanya tertuju pada Lin Tian. Dia masih tidak melepaskan api. Lin Tianxia menatapku dan berkata sambil tersenyum, Giraja Pri bintang 6, kekuatan ini sangat bagus, tapi sulit untuk menghentikanku. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan mengatakan itu tentang pengamat, jadi mereka menertawakannya. Beberapa orang bahkan memandang Lin Tian dan berkata, Iwah, dia adalah Raja 6 Stars, dan Anda adalah bintang 5. Di tengah, selain Jin Xian dan Xian Jun, kamu tidak berani menghentikanmu? Aku akan melihat apakah aku mencoba. Lin Tian menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, dan pemuda itu berkedip, sebelum aku melakukan apapun, aku akan memberitahumu namaku dulu. Terserah. Lin Tianman tidak tahu bagaimana berurusan satu sama lain, tetapi dia menatap Lin Tian dengan dingin. Nama saya Burn Peng, seorang murid dari keluarga Burn 100.000 tahun yang lalu. Oh, 100.000 nyawa. Kelihatannya sangat mudah. Lin Tian tidak hanya tidak takut, tetapi juga bercanda. Pembakaran Peng menatap Lin Tian dengan dingin. Kamu benar-benar tidak ingin keluar? Jangan keluar. Bagus. Jika kamu bisa lewat di depan mataku, itu kemampuanmu. Tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu lagi. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, oh? Jadi, jika aku melewatimu, kamu tidak akan mempedulikanku lagi? Iya. Selalu ada Zuksun di rumah kami yang terbakar. Jika seseorang dapat menerobos wali, maka kami tidak akan menghentikannya jika dia dianggap sebagai tamu mulia kami. Peng yang terbakar menjelaskan. Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan pergi ke sana. Kamu dulu. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Setelah membakar Peng selesai, dinding api segera muncul di belakang Peng yang terbakar, dan memblokir jalan di belakang. Melihat ini, Lin Tian menertawakan Peng yang terbakar. Saya harap Anda tidak melawan. Dengan itu, Lin Tian tiba-tiba bergegas ke dinding api, dan Peng yang terbakar bercanda, dinding api ini dapat langsung melukai makhluk abadi atau membakar makhluk abadi emas sepenuhnya. Tapi Lin Tian tidak berhenti. Dia langsung melewati dinding api. Dia bahkan tersenyum dan berkata, terima kasih telah memberi jalan. Itu membakar Peng untuk terkejut, tetapi orang-orang di patung batu itu, satu persatu terkejut, ini, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Apakah ada senjata ajaib pada bocah ini? Tiba-tiba, banyak orang berpikir bahwa Lin Tian pasti memiliki senjata ajaib, jadi mereka beruntung, tetapi Lin Tian telah berbalik dan berjalan ke koridor dalam kegelapan. Pembakaran Peng tampak jelek, memadamkan api, dan berkata kepada orang-orang di dalam patung, jika kamu tetap dulu, dia, berikan padaku. Selesai mengatakan, membakar Peng lompatan, menghilang di sana, tetapi orang-orang penasaran dengan Lin Tian yang pada akhirnya, mengapa yang abadi bisa melewati tembok api ini. Adapun Lin Tian, dia berjalan seolah-olah dia telah datang ke rumahnya. Akhirnya, dia melihat gerbang batu di ujung koridor. Gerbang batu itu diukir dengan nama, tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali? Kedengarannya menakutkan. Lin Tian tersenyum pahit, dan Peng yang terbakar datang dan menjelaskan, tidak ada yang akan kembali ketika dia masuk, jadi dia harus siap sebelum masuk. Tidak bisa kembali? Iya. Peng yang terbakar mengangguk, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jikalau begitu aku akan menunjukkanmu." Selesai berkata, Lin Tian mendorong pintu gerbang batu, lalu cahaya putih di depan matanya. Dia menutup matanya, berjalan perlahan, dan kemudian membuka matanya sedikit. Tapi jalan di belakang hilang, dan bayangan Peng yang terbakar menghilang. Dalam sekejap mata, Lin Tian muncul di hutan. Daun, bunga, dan tanaman di sekitar hutan berkelap-kelip dengan api, dan Lin Tian berkata, suatu hari yang berat. Lin Tian tahu salah satu dari 9 langit yang berat dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa rumah yang terbakar ini bisa langsung mencapainya. Pada saat ini, ada beberapa orang di sekitar, dan orang-orang ini, seperti yang diharapkan, sama seperti yang mereka lihat 10.000 tahun yang lalu. Satu persatu, dia mengenakan baju besi merah, dan tubuhnya bersinar dengan api. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Tian dengan ganas, seolah-olah dia ingin membunuh Lin Tian, orang asing. Lin Tian tersenyum pahit. Aku harus menderita sekarang. Saya melihat orang-orang ini datang ke sini dalam kerumunan. Lin Tian ingin melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini, Lin Tian, tidak dapat dihilangkan 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, dia hanya memiliki kekuatan yang abadi, jadi dia hanya bisa melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan mengalihkan perhatian mereka satu persatu. Akhirnya, Lin Tian menemukan pohon yang aman untuk beristirahat.
Kita harus menemukan jalan keluar dengan cepat. Lin Tian berkata dengan muram.